Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Okay, back to school now. Back to school again, but study from home. Okay. Have you prepared for studying now? Okay, let's study together. Watch and listen the video. Our topic today, it is about simple past tense. What is simple past tense? Simple past tense adalah tenses yang digunakan untuk membicarakan tentang kejadian atau tindakan yang terjadi dan selesai di masa lampau. Maksudnya sudah lewat, sekarang sudah tidak terjadi lagi. Past artinya lampau. Dalam kalimat simple past tense terdapat dua tipe. Satu, kalimat nominal atau non-verbal, dan dua, kalimat verbal. Kalimat nominal atau non-verbal, kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Di dalamnya tidak membutuhkan kata kerja atau verb. Contohnya, I was a kid. Saya dulu seorang anak kecil. Sekarang mungkin sudah dewasa, remaja. Nah, di sini tidak membutuhkan kata kerja, tidak ditemukan kata kerjanya. I subject, was to be, a kid's object atau complement, pelengkapnya. Untuk kalimat verbal, kalimat yang membutuhkan kata kerja, di dalamnya memakai kata kerja atau verb. Contohnya, she played football yesterday. Dia bermain football kemarin. She subject, played verb to di sini berasal dari verb aslinya play. Kata kerja bentuk satu play, bentuk dua played, ketiga played. Karena past tense yang dibutuhkan yaitu kata kerja bentuk dua. She played football yesterday. Dia bermain football kemarin. Sekarang sudah tidak lagi. Mungkin dia sekarang sudah belajar. Oke. Kalimat nominal, ciri-cirinya perhatikan biar kalian bisa membedakan nantinya. Satu, menggunakan was atau were. Tadi sudah ya. Dua, tidak memakai verb atau kata kerja, tidak membutuhkan kata kerja. Tiga, memakai noun atau kata benda, bisa adjektif atau kata sifat, atau adverb, kata keterangan sebagai pelengkap. Nah, perhatikan di sini, dalam kalimat nominal membutuhkan was and were. Was digunakan untuk subjek I, she, he, it. I was, she was, he was, it was. Untuk subjek you, they, we menggunakan to be were. You were, they were, we were. Perhatikan anak-anak ya, dihafalkan biar gampang. Oke, perhatikan pada contoh kalimat nominal atau nonverbal. Di sini ada kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Lihat rumusnya. Pada kalimat positif, subjek was atau were tergantung subjeknya tadi ya, plus complement. Complement ini pelengkap, boleh objek, boleh kata benda, kata keterangan, kata keterangan waktu, boleh. I was a teacher last year. Saya dulu seorang guru tahun lalu. Sekarang sudah menjadi dokter mungkin, atau sekarang sudah tidak sebagai guru. You were in Bali yesterday. Kamu di Bali kemarin. Nah, sekarang mungkin sudah balik ke Gersik. Dalam kalimat ini tidak terdapat kata kerja karena kalimat nominal, maka dibutuhkan was atau were. Yang kalimat negatif, rumusnya subjek was not, were not. Ini was not saya singkat ya, wasn't, weren't, singkatan dari kepanjangan dari were not plus complement, pelengkap. I was not,
I wasn't a teacher last year. Saya bukanlah guru tahun lalu. You were not in Bali yesterday. Kamu tidak di Bali kemarin. Nah, ini untuk kalimat negatif. Jangan lupa, jangan ditinggalkan note-nya. Selanjutnya untuk kalimat interrogatif, kalimat tanya. Perhatikan, untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, was atau to be bisa dipindah di depan. Nah, to be-nya dalam hal ini menggunakan was atau were diletakkan di depan, di awal kalimat. Baru subjek, selanjutnya complement. Was I teacher last year? Apakah saya seorang guru tahun lalu? Were you in Bali yesterday? Apakah kamu di Bali kemarin? Nah, ini untuk menanyakan untuk kalimat interrogatif. Oke, next. Kalimat verbal. Yang kedua yaitu kalimat verbal. Apa itu kalimat verbal tadi anak-anak? Sudah paham tadi? Kalimat yang membutuhkan kata kerja. Di dalamnya terdapat kata kerja. Dan kata kerja ada dua macam. Ya, ada dua macam verb. Verb itu kata kerja yaitu regular verb. Yang kedua, irregular verb. Apa regular verb? Regular verb yaitu kata kerja beraturan. Kalian nanti bisa temukan dalam kamus banyak, di tengah-tengahnya biasanya di tengah-tengah kamus. Nah, di situ terdapat kata kerja regular verb, kata kerja beraturan, dan irregular verb, kata kerja tidak beraturan. Kata kerja beraturan ini biasanya diakhiri dengan ed. Ya. Contohnya help, kata kerja bentuk 1, kata kerja bentuk 2-nya help, bentuk 3-nya help. Play, bermain, kata kerja bentuk 1, bentuk 2-nya play, bentuk 3-nya play. Close, menutup, kata kerja bentuk 1, bentuk 2-nya close, kata kerja bentuk 3 close. Walk, kata kerja bentuk 1, berjalan, kata kerja bentuk 2-nya walk, kata kerja bentuk 3-nya walk. Nah, untuk yang irregular verb tidak beraturan, kalian juga bisa lihat di kamus banyak ya, bisa kalian hafalkan. Ini sudah ketentuan, jadi tidak berumus, tidak ditambahkan ed, tapi sudah ketentuan dari sana. Kalian tinggal menghafalkan. Blow, bentuk 1, blow, blown. Come, bentuk 1, came, come. Cut, cut, cut. Memotong, bentuk 1, bentuk 2-nya juga cut, bentuk 3-nya cut. Nah, ini kalian bisa temukan di kamus di bagian tengah biasanya untuk regular verb dan irregular verb. Contoh kalimat verbal. Subjek, rumusnya untuk kalimat positif, subjek, verb to, tadi yang kalian pelajari sebelumnya ini ya, sebelum slide ini, verb to. Selanjutnya complement. Complement ini pelengkap, boleh objek, keterangan waktu, boleh. The mouse ate cheese 15 minutes ago. Tikus itu memakan keju 15 menit yang lalu. Nah, ini sudah berlalu 15 menit yang lalu tikus itu makan keju, sekarang sudah tidak ada. Ya. Ate ini berawal dari kata kerja bentuk 1 eat. Jadi ate, kata kerja bentuk 3-nya eaten. Yang contoh kedua, we called you last night. Kita menelponmu semalam. Nah, sekarang sudah tidak lagi. Sudah tidak menelpon lagi. Called berawal dari kata bentuk 1 call, bentuk 2-nya called, ketiga called. We called you last night. Oke. Paham anak-anak ya? Perhatikan untuk kata kerjanya menggunakan kata kerja bentuk 2. Called. Yang ini termasuk irregular. Dari kata eat, ate, eaten. Eat, ate, eaten. Oke. Untuk kalimat negatif
subjek, did not, harus ada not ya untuk kalimat negatif ini, did not plus verb one plus complement. Perhatikan di sini. Di kalimat positif, kata kerja menggunakan bentuk dua, verb to. Pada kalimat negatif dan interrogatif, kita menggunakan verb one. Kenapa? Karena ada did. Ingat-ingat anak-anak ya. Setiap kalimat didahului did, maka kata kerja kembali bentuk awal, verb one. Sudah tidak menggunakan verb to lagi. Contohnya, the mouse didn't eat cheese 15 minutes ago. Tikus itu tidak makan keju 15 menit yang lalu. Nah, ini pada kalimat positif menggunakan it. Pada kalimat negatif menggunakan it. Kembali bentuk awal karena ada did, didahului did. Oke, contoh yang kedua, we didn't call you last night. Kita tidak menelponmu semalam. Pada kalimat positif, call, menggunakan call bentuk dua. Pada kalimat negatif, call karena didahului did. Ya, ingat ya, karena terdapat did sebelumnya. We didn't call you last night. Oke, untuk lebih mudahnya kalian ingat setiap kalimat yang didahului did, kata kerja diikuti kata kerja bentuk satu. Itu gampangnya. Oke, untuk interrogatif, kalimat tanya, to be atau did diletakkan di awal. Diikuti subjek, verb one karena ada did, and complement. Did the mouse eat cheese 15 minutes ago? Apakah tikus itu memakan keju 15 menit yang lalu? Did we call you last night? Apakah kita menelponmu semalam? Oke anak-anak ya, kalian perhatikan nanti, perhatikan lagi contoh-contoh ini, seolah kalian akan paham. Perhatikan rumusnya dan contoh-contohnya. Oke, untuk keterangan waktu, time signal yang digunakan dalam past tense yaitu yesterday, kemarin, last week, minggu lalu. Boleh last year, kalau last year berarti tahun lalu. Last month, bulan lalu. A month ago, sebulan yang lalu. Boleh 15 minutes ago, seperti tadi 15 menit yang lalu. Minggu yang lalu, a week ago. Tahun yang lalu, a year ago. This morning, pagi ini, pagi tadi. In 1991, pada tahun 1991. Ini sudah terjadi pada tahun 1991. Sekarang sudah tidak terjadi lagi. Oke anak-anak, next. Lihat di kitab kalian. Pada kitab kalian terdapat teks. This is me. When I was a baby, I was 3.4 kilograms and 52 centimeters long. Now, I am 50 kilograms and 150 centimeters tall. I was bald. I had no hair. No, I have long hair. This is about Dayu. How is Dayu in the past? Bagaimana Dayu pada waktu lampau dulu? And how is Dayu at present, pada waktu sekarang? Nah, ini kita klasifikasikan. Dayu pada waktu lampau, in the past, she was baby. And at present, sekarang she is an SMP. Nah, terus, she was 3.4 kilogram. Dulu dia 3,4 kilogram. And now, she is 50 kilograms. In the past, she was 52 centimeter. Dulu dia panjangnya, tingginya 52 cm. Now, she is 150 cm tall. In the past, she was bald. Dulu dia gundul. Tidak ada rambutnya waktu baby. And now, she has long hair. Sekarang rambutnya sudah panjang. She had no hair. Dulu dia tidak punya hair, tidak punya rambut. And now
She has long hair. Oke, next. Ini contohnya terakhir. This is me and this is Rani in grade 5. Ini saya dan Rani pada kelas 7. We were not close friends at that time. Kita dulu bukan teman dekat pada waktu itu. We did not study together. Kita tidak belajar bersama. We never played together. Kita tidak pernah bermain bersama. Now, we are best friends. Sekarang kita teman baik. We study together. Kita belajar bersama. Play together, bermain bersama, and cry together tuh, dan menangis bersama. Oke, how about Siti and Rani in the past? Siti and Rani in the past, they were not close friends. Dulu bukan teman baik. And at present, sekarang, they are best friends. They didn't study together in the past. Pada waktu dulu mereka tidak belajar bersama. And now they study together. They never play together. Now they play together. Oke, perhatikan anak-anak ya. Kalian ulangi lagi video ini, perhatikan dan dengarkan lagi keterangannya. Dan apabila terdapat yang tidak paham, silakan tanya Miss Ani. Dan untuk tugasnya kalian lihat pada Google Classroom. Oke, see you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.